Nah, salah satu film science fiction luar angkasa yang cukup menarik selain Interstellar adalah film Kontak yang rilis di tahun 1997 ini. Memang cukup lama tapi masih terbilang menarik untuk dinikmati sekarang ini. Kita intro dulu, guys. Jadi secara singkat film ini berfokus kepada karakter utama yang bernama Eleanor Erwin atau biasanya dipanggil sebagai Ellie dalam usahanya mencari jejak makhluk dengan kecerdasan selain manusia yang mungkin ada di luar bumi atau luar tata surya sana. Dan kebetulan Ellie ini juga dari kecil sangat menggemari sains, terutama dalam hal berkomunikasi jarak jauh, termasuk berusaha berkontak dengan makhluk yang ada di luar bumi. Dan ini didukung juga oleh bapaknya yang sangat mensupport hobinya tersebut, yang kemudian bapaknya ini meninggal saat Ellie masih berusia 9 tahun. Nah, saat sudah dewasa, Ellie ini masih menjalankan hobinya tersebut dengan bekerja di sebuah proyek bernama SETI alias Search of Extraterrestrial Intelligence di Puerto Rico. Yang singkatnya mereka ini berusaha menangkap sinyal radio yang datang dari luar bumi untuk membuktikan apakah memang ada makhluk lain dengan peradaban yang maju selain manusia di bumi tersebut. Meskipun sejauh ini mereka masih belum pernah menangkap sinyal apapun yang menunjukkan adanya peradaban maju dari luar tata surya. Nah, ketika bekerja di sini, Ellie sempat bertemu dengan seorang pria bernama Palmer Joss, yang mana Palmer sendiri ini orangnya cukup religius atau cukup spiritual ya, dan sangat berbanding terbalik dengan Ellie yang bisa dibilang skeptis dengan keberadaan Tuhan. Karena biasa seorang saintis itu otaknya sangat berdasar kepada logika. Jadi kalau nggak nemu bukti adanya Tuhan, biasanya mereka itu menjadi ateis, sama seperti si Ellie. Nah, tapi meski dengan perbedaan sudut pandang ini, hubungan mereka berdua ternyata cukup akrab, bahkan mungkin agak-agak ke arah romantik ya, meskipun di tengah perbedaan pandangan tersebut. Nah, singkat cerita, kabar buruk pun terjadi ketika seorang pria bernama David Drumlin yang merupakan seorang kepala dari Badan Sains Nasional yang mengawasi proyek tersebut itu mengabarkan kalau proyek SETI mereka ini telah dibubarkan atau kucuran dananya telah diputus dengan alasan sepertinya pencarian mereka ini sia-sia dan tidak membuahkan hasil sama sekali. Antara memang di luar sana tidak ada makhluk selain manusia atau kalaupun ada mungkin jaraknya akan sangat-sangat jauh dan butuh waktu ratusan atau bahkan jutaan tahun untuk sampai ke bumi. Jadi selama hidup mereka itu tidak akan bisa mendapatkan jejak tersebut, kata si Drumlin, sehingga mereka pun tidak bisa lagi melanjutkan proyek tersebut. Alhasil mau gak mau Ellie pun harus mencoba mencari investor lain untuk mendanai proyeknya tersebut selama kurang lebih setahunan, sampai akhirnya proposal dia ini disetujui oleh orang kaya bernama Bapak Hayden yang setuju untuk mendanai proyek mereka tersebut di sebuah tempat fasilitas radar di Meksiko yang aslinya juga dimiliki oleh pemerintah tapi singkatnya disewa sama mereka. Nah, sayangnya selama 4 tahun berlalu mereka ini masih belum menemukan adanya tanda-tanda kehidupan dari luar bumi. Sampai bahkan sempat ada tekanan dari saintis dan pemerintah, termasuk lagi-lagi si Drumlin yang mengusulkan kalau kontrak fasilitas tersebut akan dicabut dari tim Ellie dan mending fasilitasnya dipakai untuk hal lain. Jadi meskipun mereka punya dana dari Bapak Hayden, tapi fasilitasnya ini nggak bisa mereka pakai. Alhasil sempat terjadi percekcokan antara Ellie dengan rekannya yang bernama Ken, di mana Ken yang orangnya cukup realistis ini mengusulkan untuk menyerah saja atas proyek mereka tersebut. Namun Ellie masih bersikeras untuk lanjut meskipun mereka hanya punya waktu sekitar 3 bulan sebelum fasilitasnya ditarik kembali. Nah, untungnya tak lama kemudian mereka mendapatkan sebuah sinyal yang berpola dari sebuah tata surya bernama Vega yang jaraknya itu 26 tahun cahaya dari bumi. Jadi karena sinyalnya ini memang mempunyai pola, yaitu berpola bilangan prima, maka sangat kecil kemungkinan kalau ini tuh cuma kebetulan. Sehingga kabar penemuan ini pun disebar dan menjadi viral di mana-mana, sampai akhirnya diliput oleh banyak media seluruh dunia. Alhasil Badan Keamanan Nasional Amerika yang dipimpin oleh Michael Kitts pun turun tangan dan sempat mengkritik Ellie yang mengabarkan penemuan tersebut ke negara lain, karena katanya hal ini bisa beresiko keamanan nasional, kata dia. Meskipun setelah itu Ellie juga mengatakan kalau penemuan ini tuh harusnya memang menjadi pengetahuan seluruh umat manusia, bukan cuman Amerika doang. Nah, tak lama setelah itu mereka mendapatkan sinyal lagi yang berisi sebuah pesan video, yaitu video Hitler di pembukaan Olimpik tahun 1936, yang tentunya lagi-lagi membuat Badan Keamanan Amerika menjadi ketar-ketir dan menyangkut pautkannya dengan unsur politik, karena kenapa harus video si Hitler gitu ya. Meskipun Ellie kemudian menjelaskan secara logis dari sudut pandang saintis bahwa kemungkinan besar video broadcast Hitler di tahun 1936 tersebut menjadi video broadcast pertama yang sinyalnya cukup kuat untuk keluar angkasa.
Kemudian sinyal ini ditangkap oleh peradaban di tata surya Vega tadi, lalu peradaban ini mengirim balik ke bumi sebagai respon mereka untuk menunjukkan kalau mereka ini juga punya peradaban yang maju. Jadi harusnya nggak ada unsur kepentingan politik sama sekali, karena makhluk dari Vega ini pun juga nggak tahu gitu ya siapa si Hitler ini. Mereka cuma mengirim balik apa yang mereka tangkap dari bumi sebagai respon. Itu penjelasan dari si Ellie. Tapi yang bikin kesel, si Badan Keamanan Amerika ini malah meminta untuk mengambil alih proyek si Ellie tersebut karena penting untuk keamanan negara katanya. Jadi yang kerja ini kelompok si Ellie, tapi proyeknya dicolong sama pemerintah dan ditaruh di bawah kepemimpinan si Drumlin. Seakan si Drumlin ini yang memimpin penemuan tersebut. Meskipun pada akhirnya tim Ellie ini juga tetap dimasukkan ke dalam proyeknya juga di bawah pemerintah secara langsung, tapi bikin kesel aja memang. Nah, di tengah konferensi pers, tim Ellie mengabarkan kalau mereka berhasil menemukan sesuatu dari pesan sebelumnya, yaitu puluhan ribu halaman data yang harus mereka dekrypt atau harus mereka pecahkan untuk memahami data tersebut. Lalu karena kabar ini viral, fasilitas radar yang menjadi tempat penelitian mereka pun dipenuhi oleh masyarakat yang tertarik, baik itu yang pro maupun yang kontra, di mana salah satu pihak yang kontra ini adalah sebuah organisasi keagamaan yang menganggap penemuan para saintis itu adalah kekafiran kepada Tuhan, katanya. Dan mereka ini akan menjadi pembuat masalah nantinya. Nah, singkat cerita, puluhan ribu data tadi akhirnya berhasil dipecahkan oleh Bapak Hayden, pria yang menjadi investor tim Ellie sebelumnya. Dan data-data ini ternyata berisi petunjuk untuk membuat sebuah mesin yang diduga merupakan alat transportasi canggih untuk pergi ke Vega. Meskipun pihak pemerintah juga masih skeptis karena bisa jadi alat ini justru adalah alat untuk memata-matai manusia itu sendiri. Tapi setelah perdebatan yang cukup panjang, mereka pun akhirnya menyimpulkan kalau ini adalah alat transportasi dan memutuskan untuk membangun alatnya berdasarkan panduan tersebut. Nah, ketika alat atau mesinnya ini dibangun dengan biaya triliunan dolar, di saat yang sama pemerintah pun menunjuk 10 kandidat yang bisa dipilih dari berbagai negara dan berbagai profesi, termasuk si Drumlin dan si Ellie untuk menaiki mesin tersebut dan pergi ke Vega, dan bisa dibilang menjadi perwakilan para manusia yang nantinya menyapa makhluk dari tata surya Vega ini, kalau memang mereka akhirnya sampai gitu ya. Dengan tanpa diduga, ternyata ada si Palmer atau doinya si Ellie sebelumnya yang ditunjuk untuk menjadi pemilih yang ikut berkontribusi untuk menentukan siapa yang akan pergi nantinya. Nah, singkat cerita, saat interview sayangnya Ellie ini tidak berhasil terpilih karena ketika ditanya apakah dia percaya dengan Tuhan, Ellie menjawab tidak. Jadi Ellie dirasa tidak bisa mewakili pihak manusia yang mana 95% populasi manusia itu percaya dengan keberadaan Tuhan. Sedangkan Ellie ini tidak percaya dan akhirnya yang dipilih adalah si Drumlin karena dirasa paling memenuhi berbagai macam kualifikasi untuk menjadi perwakilan para manusia. Nah, kemudian plot berpindah ke hari H peluncuran mesin tersebut dengan ditonton oleh banyak sekali masyarakat di situ. Tapi sayangnya terjadi kecelakaan yang cukup besar ketika ternyata ada seorang penyusup dari organisasi keagamaan yang sebelumnya sangat kontra dengan para saintis ini ya, di mana penyusup ini meledakkan sebuah bom bunuh diri yang kemudian juga menghancurkan mesin tersebut dan memakan banyak korban termasuk si Drumlin. Sehingga sampai sini progres mereka pun harus kandas. Nah, ketika Ellie pulang, dia kemudian dihubungi oleh pihak Bapak Hayden yang memberitahukan bahwa mereka juga membuat mesin satu lagi secara rahasia di Pulau Hokkaido, Jepang, atas kerjasama juga dengan pihak Amerika, dan Hayden juga menawarkan Ellie sebagai orang yang akan menaiki mesin tersebut, di mana ini menunjukkan ambisi Hayden yang sangat besar sebagai keinginan terakhir dia sebelum meninggal, katanya, di mana saat itu dia memang sedang mengidap kanker dan hanya menghitung hari saja. Nah, singkat cerita, Ellie pun setuju dan pergi ke Hokkaido, di mana dia sempat didatangi oleh Palmer yang sepertinya khawatir kepada Ellie karena tidak ada jaminan juga mesinnya akan bekerja dan Ellie akan baik-baik saja. Lalu ketika sudah waktunya naik ke mesinnya, Ellie pun masuk ke dalam sebuah pot yang dibekali dengan kamera untuk merekam segala macam kejadian dari perspektifnya si Ellie, sekaligus untuk memantau kondisi Ellie dari ruangan kendali yang berada tak jauh dari situ. Dan terlihat juga ada si Ken, rekan tim Ellie sebelumnya, yang juga ikut dalam operasi tersebut. Kemudian mesinnya juga berhasil mencapai titik 90% sebelum kemudian sinyal yang memantau kondisi Ellie ini harus terputus, sehingga membuat pemimpin operasinya pun khawatir dan sempat hampir membatalkan misi tersebut. Meskipun di sisi lain Ellie itu terus bilang kalau dia nggak apa-apa dan mereka bisa meluncurkan mesin tersebut. Tapi karena komunikasi mereka ini terputus, jadi pihak kendali ini juga tidak bisa mendengarkan suara si Ellie dan akhirnya mereka bingung harus ngapain. Sampai akhirnya si Ken yang punya kekurangan dari sisi penglihatan tapi punya kelebihan dari sisi pendengaran pun sempat mendengar suara Ellie yang bilang dia nggak apa-apa. Alhasil mereka pun meluncurkan pot Ellie ke dalam
dalam mesin tersebut. Nah, dari sudut pandangnya si Ellie, dia ini masuk ke dalam sebuah wormhole atau lubang cacing dan seperti melesat dalam kecepatan cahaya menuju ke tata surya Vega. Meskipun perjalanan ini sempat berhenti beberapa kali. Pertama, Ellie berhenti di dekat bintang Vega, lalu meluncur melalui wormhole lagi, kemudian berhenti di dekat sebuah planet dengan peradaban maju karena kelihatan lampu-lampu kotanya gitu ya. Lalu masuk ke wormhole lagi dan berhenti beberapa kali di tempat-tempat dengan pemandangan yang sangat Ellie kagumi. Sampai pada satu titik, Ellie pun tidak sadarkan diri, kemudian terbangun di sebuah tempat misterius yang berbentuk seperti pantai di kota Pensacola, Florida, yang pernah dia lukis ketika ia masih kecil dan sepertinya menjadi tempat favorit si Ellie sendiri. Lalu dari samping kemudian datang sebuah makhluk yang perlahan mendekat dan membentuk wujud mendiang bapaknya Ellie yang sudah meninggal. Nah, awalnya Ellie ini cukup emosional karena memang kangen sama bapaknya ya. Tapi kemudian dia sadar kalau sepertinya itu bukan bapaknya yang asli, melainkan makhluk yang menghubungi mereka atau alien. Dan ini dikonfirmasi juga sama si aliennya, di mana dia bilang kalau mereka mendownload memori Ellie dan menciptakan ilusi berdasarkan memori tersebut untuk memberikan kenyamanan bagi Ellie sendiri ketika mereka berkomunikasi gitu ya, supaya nggak kaget lah. Nah, si alien lalu menceritakan bahwa ada banyak sekali peradaban atau spesies di alam semesta ini yang sama seperti di bumi, punya kecerdasan, kemudian membentuk sebuah peradaban dan lain-lain. Lalu peradaban dari spesies lain ini juga dikasih panduan membuat alat transportasi yang sama yang dipakai sama si Ellie, dan akhirnya mereka bisa datang ke situ untuk bergabung dalam sebuah kelompok besar antar spesies lah, atau kita panggil aja sebagai perkumpulan alien-alien gitu ya. Tapi ketika Ellie bertanya siapakah yang menciptakan mesin transportasi tersebut, si alien ini bilang tidak tahu, karena mungkin dia juga pendatang sama seperti si Ellie ini, mungkin ya. Bahkan katanya tidak ada satupun spesies yang tahu siapa yang pertama kali menciptakan alat tersebut, dan sepertinya pihak yang menciptakan ini sudah tidak ada di situ. Mungkin mereka akan kembali, mungkin juga tidak, kata si aliennya. Kemudian si alien juga bilang kalau tidak semua spesies yang berhasil berkomunikasi dengan mereka ini akan bisa datang ke situ, karena tergantung seberapa siap peradaban mereka tersebut. Sebagai contohnya, peradaban dari bumi yang diwakilkan oleh si Ellie ini dinilai masih belum siap karena masih banyak hal-hal lain yang harus diurus oleh manusia sebelum bisa bergabung bersama mereka di perkumpulan alien-alien. Peradaban manusia ini masih sangatlah dini, masih sangat muda. Jadi si alien pun kemudian menyuruh Ellie untuk kembali lagi ke bumi sampai nanti peradaban di bumi ini sudah siap bergabung bersama mereka. Jadi anggap saja ini sebagai langkah pertama, sedikit demi sedikit nanti akan ada waktunya juga, kata si aliennya. Nah, singkat cerita, scene pun kemudian berpindah ke sudut pandang ruangan kendali di mana pot yang dinaiki Ellie ini jatuh ke jaring di bawah alat transportasinya dengan Ellie masih ada di dalam dengan keadaan baik-baik saja. Kemudian terungkap bahwa dari sudut pandang mereka yang ada di ruangan kendali, pot yang dinaiki Ellie ini langsung jatuh begitu saja, tidak pergi kemana-mana. Sedangkan dari sudut pandang si Ellie, dia menjelaskan kalau perjalanan yang dia alami sebelumnya itu memakan waktu sekitar 18 jam sebelum dia kembali lagi ke bumi. Jadi di sini ada perbedaan waktu yang sangat jauh. Tapi ketika hasil rekamannya dicek, rupanya tidak ada apapun yang terekam, hanya gambar buram. Sehingga ketika diminta penjelasan di konferensi yang disiarkan secara langsung, sempat ada pendapat bahwa bisa jadi semua yang terjadi selama ini, dari penemuan sinyal misterius sampai perjalanan yang diceritakan Ellie tadi, bisa jadi hanyalah hoax yang diciptakan oleh S.R. Hayden atau Bapak Hayden yang pada titik ini ternyata sudah meninggal dunia. Jadi ada pendapat kalau mungkin Bapak Hayden ini ngeprank seluruh dunia sebagai hadiah perpisahan dia mau mati katanya. Tapi ini cuma pendapat dari salah satu orang di situ. Dan saat itu Ellie bilang dia sangat yakin dengan apa yang dia alami ini adalah nyata. Dan Ellie juga meminta semua masyarakat untuk percaya kepada dirinya meskipun dia sendiri tidak bisa membuktikan perkataannya tersebut. Sedangkan si Palmer ketika diwawancarai, dia bilang kalau dia percaya dengan keterangan Ellie. Dan sampai sini masyarakat pun punya dua pilihan, antara percaya atau tidak dengan perkataan si Ellie. Lalu film pun diakhiri dengan scene di mana Rachel menghubungi Michael Keats untuk mendiskusikan apakah mereka akan memberikan penghargaan kepada Ellie atas penemuan sebelumnya. Dan yang paling menarik adalah Rachel kemudian mengungkapkan sebuah dokumen rahasia yang belum diungkap ke masyarakat terkait hasil rekaman Ellie sebelumnya. Dimana meskipun tidak ada apapun yang terekam di kamera Ellie tersebut, hanya gambar buram, tapi rupanya durasi rekaman tersebut memang adalah 18 jam sesuai keterangan dari si Ellie. Dan film pun selesai di sini. Dan kita akan akhiri videonya di sini. Terima kasih buat yang sudah menonton sampai sini. Jangan lupa like dan subscribe kalau kalian suka dengan video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya guys. Adios.